mendengarkan podcast ini. Di dalam Yohanes pasal 8, saudaraku, kita mulai, saudaraku, dari ayat yang ke-43. Yohanes 8 ayat 43, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Iblis adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam iblis tidak ada kebenaran. Apabila iblis berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudaraku sekalian, kalimat di dalam doa Bapa kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kalimat yang memuat kebenaran di mana kita harus mengarahkan kehendak kita. Kitalah yang memegang kendali. Kitalah yang memegang kemudi hidup kita masing-masing. Jika tidak demikian, maka manusia tidak perlu dibawa ke pengadilan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang dilakukannya. Baik itu jahat. Baik yang jahat maupun yang baik. Inilah sebenarnya, saudaraku, letak keagungan manusia di mana makhluk yang diciptakan ini memiliki potensi untuk menentukan nasibnya sendiri. Inilah ciptaan Allah yang sempurna, saudaraku. Hal ini, saudaraku, sering tidak disadari oleh banyak orang, sehingga tanpa sadar seseorang dipengaruhi oleh unsur-unsur yang bukan dari Allah. Dipengaruhi unsur yang bukan dari Allah, sehingga manusia mengendalikan hidupnya ke arah yang salah. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Apakah sebabnya kamu tidak mengerti maksud-maksudku? Sebab kamu tidak menangkap firman-Ku. Saudaraku, dunia berusaha untuk memberikan masukan-masukan di dalam pikiran manusia, supaya manusia tidak menangkap firman. Jika manusia tidak menangkap firman atau kebenaran Allah, maka ia tidak mengerti maksud-maksud Allah. Ia tidak mengerti kehendak apa yang baik, yang harus dimiliki, yang mengarahkan hidup orang tersebut ke arah yang benar. Nah, jadi ingat saudaraku, banyak orang tidak menyadari hal ini, bahwa keagungan makhluk ciptaan yang disebut manusia adalah potensi
atau kemampuan atau hak untuk menentukan destininya. Ya, karena tidak menyadari hal ini, tidak waspada, tidak berjaga-jaga, membuka pintu pikiran dan hatinya terhadap suara yang bukan dari Allah, yang membuat seseorang tidak menemukan maksud-maksud Allah, sehingga orang mengarahkan kehendaknya kepada arah yang keliru. Yang kedua, saudaraku, di lingkungan orang-orang Kristen dihembuskan ajaran yang benar-benar merusak bangunan hidup Kristiani, yang mestinya membuat orang Kristen harus bertanggung jawab atas destininya, yaitu ajaran yang mengisyaratkan, kalaupun tidak terus terang, mengisyaratkan bahwa manusia tidak menentukan nasibnya sendiri. Di dalam kedaulatan Allah, Allah menentukan keselamatan individu. Itu berarti Allah juga di pihak lain menentukan kebinasaan individu-individu yang tidak ditentukan selamat. Implikasi dari pengajaran seperti ini tentu di pihak orang-orang yang merasa dipilih akan bersyukur. Tetapi dengan sikap tidak atau kurang bertanggung jawab, atau tanggung jawabnya tidak secara proporsional. Etika juga tidak bisa tampil sebagaimana mestinya. Ya saudaraku, kelompok lain jangan dibicarakan karena memang tidak mendapat bagian dari keselamatan yang Yesus kerjakan di kayu salib. Jadi di dalam pengajaran yang telah meruntuhkan bangunan iman Kristen yang murni, diisyaratkan baik secara terang-terangan maupun terselubung bahwa Yesus mati hanya untuk sebagian orang yang Allah tentukan selamat tadi. Ya saudara, jadi Allah mengasihi sebagian manusia, saudara, dan Allah tidak memperdulikan kalau kemudian manusia-manusia yang tidak mendapat bagian selamat masuk neraka. Lalu tergambar satu lukisan bahwa Allah membenci mereka. Saudaraku, untuk mendukung teori atau pengajaran yang tidak benar ini, ya, dipungut ayat sana ayat sini yang semena-mena, ya, melepaskan konteks ayat itu. Misalnya, Allah mengasihi Yakub, membenci Esau. Padahal konteks ayat itu berbicara mengenai sikap bangsa Israel yang tidak menghormati Allah. Sikap bangsa Israel yang tidak menghormati Yahweh, Allah yang bernama Yahweh atau Elohim yang bernama Yahweh. Kalau saya berkata Allah itu sama dengan Elohim, ya. Saudaraku, di dalam firman Tuhan dikatakan, itulah sebabnya Allah membenci Esau dan mengasihi Yakub. Dalam konteks karena Israel tidak menghormati Allah. Kalau aku bapakmu, mana hormatmu, kata Tuhan. Lihat mengapa Allah membenci Esau. Karena Esau tidak menghormati orang tuanya. Ia
memilih istri sembarangan di antara orang-orang atau wanita-wanita Kanaan yang tidak berhak menerima waris berkat perjanjian dari Abraham. Itu maksudnya. Lah, jangan diambil ayat itu untuk mendukung ini teori bahwa Allah membenci orang yang Allah benci dan mengasihi orang yang Allah mau kasihi. Ada lagi ayat yang mengatakan Allah berbelas kasihan kepada siapa Allah berbelas kasihan, dan Allah membenci atau tidak berbelas kasihan kepada orang yang Allah tidak berbelas kasihan. Ayat itu harus dilihat konteksnya secara menyeluruh, secara tepat dan cerdas. Bayangkan kalau kita memiliki Allah yang di dalam kedaulatannya tanpa kita tahu berbelas kasihan kepada kelompok tertentu dan tidak berbelas kasihan kepada kelompok yang lain. Ini seperti Allah yang sakit jiwa. Seperti bola liar yang menggelinding. Dan kalau kita memiliki Allah dengan karakteristik seperti ini, bingung saudara. Bagaimana menempatkan diri di hadapan Allah yang gelinding tanpa ada aturan. Jadi kalau Alkitab mengajarkan agar kita mengenal Allah, umatku binasa karena tidak mengenal, itu artinya umat harus mengenal Allah supaya umat bisa menempatkan diri secara benar di hadapan Allah. Alkitab mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umat loh, udah jadi umat kan berarti pilihan ya. Bisa binasa loh. Kalau saya tanya Anda, umat bisa binasa enggak? Oh enggak bisa katanya. Sudah dipilih kan jadi umat. Tapi itu binasa. Tuh, apa saudara? Maksudnya? Ya maksudnya bahwa orang yang diberi kesempatan untuk menjadi umat Allah itu gagal karena itu tidak mengenal. Ya kan saudara? Tidak mengenal. Jadi Allah itu harus dikenal supaya umat bisa menempatkan diri di hadapan Allah. Ya, dengan mengenal Allah, umat mengerti kehendaknya. Bukan seperti bola liar yang gelinding yang tidak bisa dipahami. Nah, ini kan menyesatkan ajaran itu, menyesatkan sekali, bukan hanya menyesatkan sekali. Kenapa kita harus mengerti kehendak Bapa? Karena dia mau dikenali. Dengan dikenali kita bisa melakukan kehendak Allah. Mengerti maksud-maksudnya. Mengerti bahasanya. Itu maksudnya saudaraku. Ya. Allah tidak berkata begini. Sudah kamu tidak usah mengerti bahasaku. Tidak usah mengenal aku bagaimana gitu loh. Yang penting kamu ku tetapkan masuk surga. Wah, betapa rusaknya ajaran seperti ini saudaraku. Setelah itu manusia tidak perlu dong bertanggung jawab karena Allah yang menetapkan. Jadi ada orang-orang yang tidak menyadari destininya itu ditetapkan oleh keputusannya sendiri. Sehingga tidak waspada, tidak menjaga pintu hati dan pikirannya, bisa dirusak oleh kuasa kegelapan, digiring menuju kegelapan abadi. Ya, ada orang yang berpikir Allah yang menentukan, destininya itu Allah yang menentukan. Ini dua-duanya rusak saudaraku.
dan tidak boleh kita ikuti ajaran itu. Yang benar, Allah itu memberi kita kebebasan dalam bertindak. Di sini manusia harus bertanggung jawab. Ada kalimat yang dikatakan oleh Yang Mulia Tuhan kita Yesus Kristus di ayat ini. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Iblis saja punya kehendak bebas. Ya, maka iblis bisa dihukum. Manusia juga memiliki kehendak bebas. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan. Bukan karena faktor iblis atau Tuhan. Kamu ingin melakukan. Jadi bukan karena Tuhan yang ingin atau iblis yang ingin. Kamu. Jelas kan, saudara? Kemudi itu di tanganmu. Kendali itu di tanganmu. Kemana kamu mau mengarahkan kehendak. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan ya Bapa, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Ingin lepas dari yang jahat, keluar kamu dari kubangan itu. Ini maksudnya, saudara. Jadi coba kita berjaga-jaga. Ya. Firman Tuhan mengatakan jelas kepada kita, saudaraku sekalian. Sadarlah dan berjaga-jagalah. This is a war. Ini perang. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini medan, arena, bukan skenario seperti film laga yang skripnya sudah ditulis. Di situ hadir sutradara, di mana aktor yang berperan harus mengikuti skrip, skenario. Misalnya pendekar A berkelahi dengan pendekar B. Pendekar A harus mati. Maksud saya, si A harus mati oleh si B. Wah, buk. Pasti nanti si A harus di skenario mati. Tetapi pada waktu mulai ya syuting, iya mulai. Buak. Si A dibunuh nggak mau mati. Ditusuk berdarah tetap tidak mati. Si B berkata, loh mestinya sudah mati kok nggak mati. Gua kagak mau mati. Mau apa? Gua mau lu yang mati. Sutradara berkata, stop. Ini skripnya, skenarionya. Si A kamu mati, ditusuk 2 kali mati. Saya nggak mau mati bos. Wah, kacau nggak kira-kira? Nah, nggak boleh begitu. Si A harus mati. Berkelahi, jebret. Wah, si B seperti kalah. Lalu jadi menang. Gitu. Beda dengan yang ada di arena tinju. Di arena tinju tidak bisa diatur kecuali disuap. Nanti kamu berilah rahangmu di uppercut. Nanti kamu jatuh. Kamu dihitung 1, 2, 3, yang ke-8 pura-pura kamu bangun tapi kamu jatuh lagi ya. Tapi itu disuap dan bisa ketahuan. Kalau saudara melihat arena tinju atau gulat, wah, atau sepak bola, itu arena.
Nah ini seperti ini musuhmu, ya, iblis lawan dia. Tidak ada itu ayat yang mengatakan begini, tenang, kamu pasti menang, bagaimanapun menang. Sudah ditulis di skenario, kamu menang. Jadi sambil kamu lawan dia, kau berkata, aku menang, pasti menang, kamu menang. Ya. Ya. Tapi di sini dikatakan lawanlah dia dengan iman yang teguh. Kalau tidak dengan teguh, kamu nggak akan menang. Nasib ini di tangan kamu. Kamu sadar berjaga-jaga melawan iblis dengan iman yang teguh atau tidak. Jadi kalau dikatakan seperti singa yang mengaum, ini menunjukkan kuatnya, ganasnya musuh tersebut. Dari dulu singa itu tentu binatang yang ditakuti, saudaraku. Tidak dikatakan begini, lawanlah. Si iblis berjalan keliling seperti pelanduk. Seperti ayam yang berkokok. Nggak ada. Lawanmu, si iblis berjalan keliling seperti kelinci yang melompat-lompat. Tapi dulu waktu saya muda, saya terkesan sekali. Terkesan, tapi kesan negatif. Seorang pendeta dari luar negeri khotbah. Saya masih ingat itu, saudara. Ingat dan segar di kepala saya. Dan hari ini kalau saya ingat itu, aduh, rasanya mau marah. Dia berkata begini, saya masih ingat, diterjemahkan. Iblis hanya seperti, just like a lion, hanya seperti singa. In fact that he is a meow. Buset, saya masih ingat dia bilang meow. Kucing maksudnya. Buset. Jadi iblis itu sudah seperti kucing. Jadi you gak usah takut. Jadi saya masih ingat just like a meow. Saya tidak pernah ketemu lagi pendeta itu. Dan memang tidak ada namanya yang dikenal gitu. Mungkin sudah meninggal dunia juga karena sudah tahu. Ya. Sudah tua, bukan tahu, sudah tua. Tahu dan tua itu cuma salah huruf. Dia sudah tua ya. Saya khawatir waktu dia meninggal dunia, waktu dia mati, ya mudah-mudahan dia tidak masuk neraka ya. Lalu dia ketemu Tuhan diomeli sama Petrus. Petrus panggil sini. Kamu sini. Pakai bahasa di sono ya. Kamu kenapa rubah seperti singa itu maksudnya kuat kok kamu bilang meow. Lalu si pendeta bilang, maaf om. Aduh, kamu membuat orang Kristen tidak berjaga-jaga. Kamu ngerti gak doktrin perang? Salah satu penyebab kekalahan adalah tidak mengenal lawan. Ini lawanmu bukan meow. Lawanmu, wow, singa. Yang bisa mengalahkan singa ini, singa juga. Singa dari Yehuda. The lion from Judah. Jadi kamu gak boleh gitu. Aduh maaf om. Ya udah nanti biar diberesin sama Eras itu. Aduh saudara. Iblis itu lebih kuat dari yang kita duga. Lebih cerdik dari apa yang kita perkirakan. Maka kalau dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah ini bukan main-main saudaraku. Kalau dia seperti kelinci yang melompat-lompat. Atau seperti ayam. Anda ambil kemoceng atau sapu, usir. Singa you usir pakai sapu. Nggak bisa. Makanya jangan main-main, saudaraku. Saudaraku sekalian,
Saya bukan mau menyerang siapa-siapa. Saya cuma mau menunjukkan Alkitab berkata begini, kita ikuti ya. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Itulah sebabnya kamu mengerti bahasanya. Nah, kira-kira begitu kalau saya balik. Karena tidak mengerti bahasa Tuhan, ya bahasa setan. Kita dari kecil dididik di dalam bahasa setan. Lihat orang punya mau sepeda bagus banget, pengen punya sepeda waktu kecil. Lihat orang punya motor waktu remaja. Aduh, pengen punya motor juga. Biar belum umur 17 tahun, minta SIM kepada mamanya. Mami, papi, aku mau naik motor. Orang tua bilang, belum boleh nak, kamu masih usia 16 tahun. Teman saya juga 16 tahun bisa naik motor. Ya tapi kan dia gak punya SIM. Punya dia. Dia ngaku 17 tahun. Dia ngaku 17 tahun dia bisa urus SIM. Oh ya udah. Nanti kalau kamu mestinya usia 70 tahun meninggal, kamu usia 69 nanti mau gak? Loh, maksudnya? Lah kamu ngakunya lebih setahun kan? Mati duluan. Oh gak mau, kalau jangan bohong. Jadi hati-hati yang umurnya 16 tahun terus ngaku 17 tahun. Nanti kalau sampai dicatat ya, matinya lebih cepat setahun. Ini umur 15 tahun bikin SIM. Nanti matinya dipercepat 2 tahun loh. Pak Iras bisa saja nakut-nakuti. Pada suatu hari saya datang ke sebuah kota. Saya kira kalau saya cerita detail takut nanti keluarga yang saya maksud mengingat kembali. Jadi ada anak muda yang diberi mobil baru. Belum punya SIM. Dia mobil baru, dia mengendarai mobil itu pada hari ulang tahun. Entah bagaimana dia bisa keluar dari jalurnya, dia pindah ke jalur, ditabrak, benturan tentunya karena overflow, kontraflow. Dan begini nih, lompat ke sini, lompat ke sebelah, tabrak mati. Lagi ganteng-gantengnya. Saya cuma dengar cerita saudaraku, dan itu sih semua orang situ tahu. Jadi opanya sayang kepada cucunya, belum umur sudah diberi mobil baru. Nah itu tadi percepatan lah ya. Jangan ya, oke. Kembali tadi ini ya. Jadi saudaraku, melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Iblis yang menjadi bapakmu. Kamu tidak mengerti bahasaku. Dari kecil kita sudah biasa itu melihat segala keindahan, fasilitas, dan kita ingin memiliki fasilitas yang sama dan menikmatinya. Sanjungan, pujian, itu termasuk di dalamnya. Dan itu sudah menjadi bahasa jiwa. Nah itu sudah umum. Bahkan di kalangan para pendeta dan rohaniwan pun juga orang mau eksis. Ya. Kenapa saya tahu? Lah saya juga sudah terjebak di situ. Sudah terjebak di situ, sudah tahu, sudah sesat di situ. Puji Tuhan kita sadar, kita tidak mau sesat lagi. Ya, iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Kalau kita balik, Bapak di surga yang menjadi Bapak kita dan kita ingin melakukan keinginan-keinginan Bapak kita. Saudara memang belum sempurna, saya juga belum. Tetapi keinginan kita itu kita arahkan kemana? Kehendak kita arahkan kemana? Saya optimis, walaupun Anda orang-orang muda, saya ajak menjadi manusia unggul kerajaan Allah
Aduh, bisa. Jangan nunggu menjadi tua, nanti malah tidak bisa. Tidak akan pernah mengerti bahasa Tuhan karena terlalu lama hidup dalam irama hidup anak dunia. Ini sudah terbukti, saudara, sudah terlihat, terbukti. Oh, orang yang terlalu lama dalam irama hidup anak dunia sampai tidak bisa diajar untuk mengerti bahasa Tuhan. Kalau saudara mau bertobat, saudara akan dipimpin Roh Kudus sampai saudara tidak punya keinginan-keinginan kecuali mau mengerti kehendak Bapa dan melakukan kehendak Bapa. Nih sudah tua begini baru mau serius. Bisa ups and down, sometimes bisa blank spot. Ya, karena irama kita sudah salah selama puluhan tahun. Nah, puji Tuhan kalau kita sudah sadar, kita belajar terus sampai kita ini bisa berubah. Saya optimis bisa. Dan saya optimis orang-orang muda yang serius bisa. Maka pada hari Senin ini hari apa? Jumat ya, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin jam 7 malam. Saya akan berbicara kepada orang-orang muda melalui Zoom. Harus mendaftar. Ya, nanti saudara melihat turut ID ada pendaftaran di situ, Anda ikut. Supaya saya bisa face to face, heart to heart dengan saudara. Ya. Dengan acara The Warrior, ya, warrior, pejuang yang berani. Ya. Saya mengajak saudara untuk itu, jangan menjadi, maksud saya, keburu tua sampai sulit mengajarinya. Saya sudah berjuang saja, kadang-kadang bisa twing meleset, twing meleset. Waduh, salah lagi deh. Meleset ya. Saya juga sudah melihat orang-orang yang sudah tidak bisa diubah. Diajari malah marah. Ya. Dikasih contoh menilai, memandang keliru. Ya, sudah. Putus asa. Jadi karena memang sudah lama hidup dalam ambisi, keinginan-keinginan sendiri. Dan tentu kalau pendeta itu sarana medianya adalah pelayanan. Bukan tidak boleh melayani dengan berbagai variasi, tetapi dasarnya apa? Saudaraku, jadi kalau kita anak Allah, kita melakukan kehendak Bapa kita. Pertanyaannya, saudara anak siapa? Lalu saudara berkata, kita anak-anak Allah, Pak. Oke. Setiap hari, apa yang Anda lakukan? Kehendak Allah atau kehendakmu sendiri? Cita-citamu, keinginanmu, obsesi-obsesimu, cita-citamu, apa yang kau rindukan itu apa? Nah, ya kan? Ya dulu kita merasa sudah melakukan kehendak Bapa karena kita aktif dalam kegiatan pelayanan. Taunya kegiatan pelayanan menjadi kendaraan kita untuk eksis. Mati kita saudara. Nanti kalau di hadapan Tuhan dibongkar baru kita tahu ternyata busuk kita saudara. Dengan niat-niat yang tidak tulus. Nah sekarang kalau saya bicara tiarap. Ini sering bicara tiarap, ini khusus untuk para pendeta. Tiarap itu maksudnya jangan banyak ngomong, jangan banyak debat. Ayo kita duduk diam di kaki Tuhan. Kita periksa diri, apa day by day kita melakukan kehendak Allah atau tidak. Saudaraku,
Kita harus memeriksa diri kita dengan seksama, apakah kita dari waktu ke waktu benar-benar melakukan keinginan-keinginan Bapa kita, Bapa di surga maksudnya, atau tidak. Jadi bukan jaminan kalau orang aktif dalam kegiatan pelayanan berarti dia melakukan keinginan Bapa. Wah, dalam kelicikan banyak manusia, orang sekolah teologi, orang sekolah Alkitab, orang mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan, itu karena memang menjadikan itu sebagai kendaraan untuk hidup wajar seperti yang lain dan memperoleh keuntungan-keuntungan. Saudara, saya sedang tidak melawan siapapun, saya sedang melawan kesalahan berpikir. Ya saudara, kita menentukan destiny kita sendiri. Kita mau melihat apa motif-motif kita dalam menjalankan hidup ini. Apa yang menggerakkan kita bangun pagi menjalani hidup. Apakah melakukan kehendak Bapa atau tidak? Kebutuhanku Engkau Tuhan. Ada hal-hal yang tidak bisa dibahasakan atau tidak mudah dijelaskan. Bagaimana kita merindukan Allah menjadi milik kita, milikku. Dan aku menjadi miliknya. Seseorang tidak mungkin dimiliki Allah dan memiliki Allah tanpa mengerti kehendak-kehendaknya untuk kita lakukan. Kita harus mengerti bahasanya, maksud-maksudnya, dan hidup di dalam maksud-maksud Tuhan tersebut. Ya saudaraku, kesempatan yang tidak akan pernah terbeli. Dan itu yang mestinya menggairahkan hidup kita, saudaraku. Dari bangun tidur dan melewati hari-hari, kita hanya ingin bagaimana menemukan kehendak Allah dan melakukan kehendak Allah tersebut. Mengerti maksud-maksudnya. Supaya kita ada perjumpaan dengan Allah, saudaraku. Dan Allah Bapa melihat bahwa kita memang serius berurusan dengan Dia. Saya mengajak semua komunitas pecinta suara kebenaran sungguh-sungguh meninggalkan percintaan dunia. Nanti Tuhan akan memimpin dan menolong saudara mengerti maksudnya meninggalkan percintaan dunia. Roh Kudus pimpin saudara. Roh Kudus pimpin. Anda tidak diajar untuk bunuh diri, minum racun. Seperti sekte-sekte yang ngawur itu. Ayo kita ke surga lalu minum racun. Lalu melakukan hal-hal yang amoral. Nah. Anda diajar untuk hidup tak bercacat, tak bercela. Dan saudara sering diingatkan betapa sulitnya hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kalau saudara dikatakan, saudara tanya saja, memangnya Erastus sudah hidup tidak bercacat, tidak bercela? Saya jawab, mau dengar? Belum. Saya bukan orang yang sudah sempurna. Belum. Saya tidak mengatakan saya lebih baik dari pendeta lain atau dari saudara. Saya mau mengajak saudara bersama. Ayo kita hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita mau berusaha mengerti apa yang dikehendaki Allah untuk kita lakukan, saudara. Saudara tidak harus memberi uang ke gereja atau ke kas GSKI, Rehoboth, Kelapa Gading ini, ya. Tidak harus. Kalau tidak harus berarti ya juga, Pak. Enggak. Artinya tergantung pimpinan Roh Kudus dalam hidupmu. Mengatakan ini maksudnya agar saudara percaya bahwa saya hanya mengajak saudara untuk menjadi anak-anak Allah yang ditandai dengan mengerti kehendak Allah dan melakukan kehendak Bapa. Agar bejana jiwa kita itu hanya diisi oleh kebenaran yang murni, sehingga hasrat kita itu hanya melakukan kehendaknya.
Hasrat kita itu hanya melakukan kehendak Allah saja, saudaraku. Ya. Hasrat kita itu hanya ingin memuaskan hati Allah, menyenangkan hati Allah, saudaraku. Dan ini, saudaraku, kesempatan yang sangat berharga. Jadi saudara ingin melakukan keinginan saudara sendiri, atau keinginan Allah itu tergantung individu. Bukan diremote, dikontrol, dikendalikan oleh yang lain. Oleh siapapun, tidak. Baik Tuhan maupun setan. Karena Anda yang mengemudikan diri Anda. Anda yang mengendalikan diri Anda sendiri. Iblis bersuara, Tuhan bersuara. Sekarang Anda mau dengar siapa? Anda mendengar suara iblis, suara dunia ini, Anda jadi anak iblis. Tapi kalau Anda mendengar suara Tuhan, berjuang untuk mengerti kehendak Tuhan, maksud-maksud Tuhan dalam hidup ini, saudara menjadi anak-anak Allah. Saudaraku, kita yang menentukan destiny nasib kita. Nanti di hadapan Allah Bapa, di hadapan tahta pengadilan Kristus, betapa berbahagianya kita kalau sejak di bumi kita sudah mengerti kehendak-kehendak Allah dan melakukannya. Jadi ketika kita mengatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, itu berarti aku mau mengarahkan kehendakku, keinginanku, melakukan kehendak-kehendakmu. Dan itu saudaraku benar-benar bersifat pribadi. Jadi masing-masing saudara akan berurusan dengan Tuhan. Itu harus dijalani dan dialami, bukan pada penjelasan dan tulisan teori. Harus saudara alami. Itulah sebabnya hari-hari ini saya selalu berbicara. Temui Tuhan, alami Tuhan. Karena mengerti kehendak Tuhan itu kan sangat personal. Personal and confidential. Personal and confidential. Karena masing-masing orang memiliki pergumulan sendiri yang berbeda-beda. Setiap individu, setiap orang harus berurusan dengan Allah secara pribadi. Itu asik sekali, saudaraku. Keasikan ini lebih dari memimpin sinode, lebih dari memimpin sekolah tinggi teologi, lebih dari memimpin KKR, lebih dari memimpin jemaat menjadi gembala sidang. Asik merajut kesucian dari hal-hal sederhana setiap hari. Oh benar saudaraku, saya sering menghadapi dalam tanda kutip quote unquote prahara. Banyak persoalan yang saya hadapi, kepedihan, kekecewaan sampai pada tingkat kepahitan. Tetapi lewat semua itu saya belajar bagaimana menemukan kehendak Allah dan melakukannya. Ternyata aku masih belajar dengan usia yang seperti ini. Aku masih sekolah kehidupan dan belum tentu nilai saya bagus. Aku mesti belajar terus. Amin.